hati-hati makan daging babi atau daging binatang lain. Karena nanti sifat atau tabiat dari hewan itu bisa transfer kepada yang memakannya. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Orang ini mengatakan bahwa kalau orang makan daging babi, maka nanti sifat atau karakter dari yang dimakan itu bisa transfer ke orang yang memakannya. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Salah satu subhanallah penyebab babi diharamkan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pengharaman dari Allah. Ada penelitian lain mengatakan kena cacing pita yang berbahaya bagi manusia. Ada beragam macam hal yang disebutkan. Ada mungkin 80 sekian penyakit yang ada dalam babi itu. Tapi ada salah satu yang ingin Syekh ini jelaskan kepada pastor tadi, seluruh audiens, dan mungkin kita juga akan dengar pada saat sekarang. Kata Syekhnya, ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Lucu, aneh, tapi nyata. Satu ungkapan yang patut diberikan kepada pernyataan orang ini, yang mana dia mengatakan bahwa berdasarkan penelitian bahwa daging yang kita makan itu, daging binatang yang kita makan itu sifatnya, karakternya itu bisa transfer ke orang yang memakannya. Orang ini mengatakan seperti itu ketika dia mengatakan dilarang memakan babi. Dengan kata lain, kalau orang makan babi, maka sifat sama karakter babi itu akan transfer ke orang yang memakannya. Tapi kalau saya melihat pernyataan dari Anda bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa hewan yang dimakan dagingnya itu akan transfer sifat dan karakternya ke orang yang memakannya. Berarti bukan hanya makan daging babi. Jadi kalau orang makan daging ayam, sifat dan karakter ayam akan transfer ke orang yang memakannya. Lalu kalau makan kambing, sifat dan karakter kambing akan transfer ke orang yang memakannya. Kalau makan sapi, sifat dan karakter sapi akan transfer ke orang yang memakannya. Wah, aneh banget Bapak ini. Penelitian itu di mana Pak ya? Itu penelitian dilakukan di mana? Dan juga yang perlu harus kita ketahui adalah pada saat kita memakan daging hewan, memangnya kita ini memakan dagingnya atau memakan sifatnya? Pada saat kita memakan daging hewan itu kita memakan karakternya, sifatnya, atau memakan dagingnya. Kan tidak seperti itu. Karena apa? Yang kita makan itu dagingnya. Daging yang kita makan itu adalah daging yang sudah hewannya terlebih dahulu disembelih. Pada saat daging itu disembelih atau pada saat hewan itu disembelih, itu darahnya kan dibuang. Pada saat darah terbuang itu rohnya, nyawanya sudah terbuang. Bagaimana mungkin ada sifat di sana? Bagaimana mungkin ada karakter di sana? Jadi apa yang Anda katakan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau diikutin omongan ini bahaya. Semua binatang tidak bisa kita makan. Kalau kita makan ayam, nanti kita akan menjadi punya karakter ayam, gonta-ganti pasangan. Repot juga. Kalau kita makan kambing, nanti badan kita akan bau seperti kambing. Kalau kita makan sapi, nanti akan malas, bergerak seperti sapi, dan lain sebagainya. Kalau makan babi, nanti akan seperti karakter babi. Ini adalah sebuah kesesatan dalam berpikir. Karena penelitian itu tidak pernah ada sebenarnya. Ini hanya seperti dibuat mengada-ada. Tetapi gitu pun, itulah pentingnya sebelum makan itu berdoa. Makanya apapun makanannya, sebelum makan jangan lupa berdoa, didoain.
makanannya, didoain daging yang dimakan supaya menjadi berkat, supaya mendatangkan kesehatan. Itulah sebabnya kami orang-orang Kristen itu membiasakan diri sebelum makan selalu mendoakannya di dalam nama Yesus, sehingga tidak mendatangkan sakit penyakit. Salam, Tuhan Yesus memberkati.